Kembali dengan Kusuma di sini. Apa kabar? Saya dari Memulai Bisnis Online dan hari ini saya akan membagikan sebuah tips yang sangat menarik, yang sederhana, beberapa menit ke depan, dan saya yakin apa yang saya akan bagikan ini akan banyak menghemat waktu Anda, karena ini juga menghemat banyak waktu saya. Nah, ini adalah tentang menggunakan Gmail dan merapikan Gmail Anda sehingga email-email yang tadinya masuk untuk Anda itu tidak berantakan ya, jadi bisa dirapikan sesuai dengan kategori. Nah, Anda lihat di gambar ini, di layar ini, di sebelah kiri di email saya ini ada tulisan label ya. Jadi masing-masing email yang saya terima, yang sering saya terima dari berbagai internet marketer yang lain, itu saya letakkan di dalam label-label atau kategori. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat kategori seperti ini sehingga email Anda tidak menjadi tidak nyaman gitu ya. Jadi kalau Anda dapat email banyak sekali, kemudian dari orang yang berbeda-beda dan hampir setiap hari mereka mengirimkan email, maka sebentar aja email Anda menjadi penuh dan Anda tidak lagi senang membaca email-email Anda karena terlalu banyak email yang masuk. Anda mengalami seperti itu, bukan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Anda perlu membuat yang namanya label atau kategori dan memberikan filter gitu ya. Jadi setiap email yang masuk itu langsung secara otomatis akan pergi ke label yang sesuai yang Anda sudah buat ya. Nah, saya akan demokan di sini cara membuatnya. Jadi Anda pergi ke yang namanya setting ya. Jadi di Gmail di sebelah kanan atas ini ada setting. Kemudian dari situ Anda akan melihat tampilan seperti ini. Kemudian saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi dari halaman setting ini Anda lihat di sini ada signature. Kalau Anda ingin menambahkan signature, Anda tinggal mengklik yang sebelah bawah ya. Jadi kemudian Anda bisa mengambil atau membuat signature. Nah, dalam contoh ini saya sudah membuat signature di email saya yang lain. Jadi saya akan menggunakan signature yang sama di sini. Jadi Anda lihat signature-nya adalah mantap ya, kemudian nama saya Kusuma Putra, kemudian alamat blog saya. Nah, kalau sudah, Anda bisa klik save changes ya. Itu adalah membuat signature. Nah, yang berikutnya di halaman itu juga di setting, Anda bisa melihat ada banyak menu-menu yang lain ya, seperti ini. Oke, ada label, ada filter. Nah, yang kita akan pergunakan adalah label dan filter. Ini untuk merapikan email yang Anda terima ya. Seperti ini. Jadi Anda pertama harus membuat label dulu ya. Create a new label ya. Misalnya begini. Taruhlah misalnya saya sering menerima email dari Millie and Paul ini ya. Jadi saya mengcopy alamat email mereka terlebih dahulu, saya copy. Kemudian saya membuat label dengan nama misalnya Millie garis bawah Paul gitu ya. Kemudian, nah ini bebas ya, terserah Anda. Kemudian saya klik create. Oke. Setelah jadi label yang baru Anda buat itu sudah akan ada ya. Jadi Millie and Paul conversation-nya 0. Jadi, dalam arti Anda label ini belum dipergunakan ya. Jadi saya pergi ke bagian filter ya. Jadi filter seperti ini, Anda klik. Kemudian Anda bisa buat filter yang baru ya. Nah, di sini Anda paste alamat email dari email yang Anda ingin rapikan tadi ya. Jadi kemudian itu aja ya. Jadi cuman isikan dari siapa. Kemudian jika Anda sering menerima email yang bersubjek sama, Anda bisa isikan subjeknya apa. Kemudian to-nya ini boleh diisikan dari dengan alamat email yang dituju oleh orang ini ya, yang di atas ini, email ini ya. Jika sudah, Anda bisa test search ya. Jadi test search, klik dulu test search. Nah, kemudian akan ditampilkan semua email dari Millie and Paul ini ya. Lalu apa yang harus Anda lakukan ya?
Anda klik next step. Oke, kemudian Anda tentukan ya. Jadi filter atau peraturan itu Anda bisa centang skip the inbox gitu ya. Jadi artinya tidak, email yang sama ini tidak akan masuk ke inbox lagi, tapi Anda apply the label. Jadi akan langsung pergi ke folder atau label yang sudah Anda buat, yaitu Mili garis bawah Paul. Kemudian Anda boleh centang also apply filter bla 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 ya. Jadi artinya apa yang tadi di search itu juga akan langsung dieksekusi atau akan masuk ke dalam label ini. Nah, kemudian saya klik create filter. Oke, selesai ya. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kiri sekarang ya, ada Mili and Paul atau Mili garis bawah Paul, dan semua email yang tadi atau email-email Mili dan Paul itu sudah rapi di sini. Sekarang kalau saya kembali ke inbox di Gmail saya, kini email-email dari Mili and Paul sudah tidak ada ya. Nah, jika Anda ingin merapikan lebih jauh lagi, Anda bisa lakukan untuk email-email yang lain seperti email dari Imran, dari Paul, semua ini bisa dirapikan, saudara ya. Jadi dengan cara seperti ini, akhirnya nanti inbox Anda tidak akan berantakan lagi. Jadi jika Anda sering menerima email dari orang tertentu, semuanya bisa diberi label ya, sehingga ketika Anda mendapatkan email lagi berikutnya, semua sudah rapi dan masuk ke tempat yang tepat ya. Itu. Nah, jika Anda belum membuat email di Gmail atau tidak menggunakan Gmail, maka saya sarankan Anda mulai menggunakan email Gmail ya. Email Gmail itu mempunyai beberapa kelebihan ya. Yang pertama adalah kapasitas simpannya cukup besar ya, atau sangat besar ya. Walaupun saya sudah menerima banyak sekali email, tapi saya baru menggunakan 0% ya, karena kapasitas yang diberikan itu adalah 7 giga lebih ya, 7,5 giga. Di sini ada kelihatan ya di bagian bawah ini, you are currently using 0% dari yang diberikan. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, jika seseorang mengirimkan email ke Gmail saya, itu hampir tidak ada delay. Nah, ini sangat berbeda jika saya menggunakan email Yahoo, misalnya, mencoba beberapa kali gitu ya, minta email dari orang lain atau minta dikirimkan email, ternyata sampainya agak lama, nggak langsung sampai ya. Kemudian email di Gmail ini juga mudah dirapikan ya, dalam bentuk kategori seperti tadi. Dan jika Anda lihat di sini tampilannya cukup menyenangkan ya, cukup simple gitu ya, jadi enak dilihat, dan banyak lagi kelebihan yang lain ya. Jadi jika Anda belum menggunakan Gmail, Anda bisa pergi ke mail.gmail.com atau mail.google.com karena milik daripada Google. Lalu Anda bisa registrasi di situ ya. Senang sudah sharing dengan Anda. Kembali lagi dengan Kusuma di sini dari Memulai Bisnis Online. Nantikan tips-tips berikutnya.